Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Melvi Felisa. Saya dari kelas Indralaya. NIM saya 06141182025010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat pada materi membedakan teknik, pendekatan, dan model supervisi pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu teknik supervisi pendidikan itu apa. Nah, jadi di sini teknik supervisi pendidikan itu adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri. Nah, pada akhirnya dapat melakukan perbaikan atau pengajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai juga dengan situasi dan kondisi. Lalu di sini ada 3 macam teknik supervisi pendidikan. Yang pertama itu teknik individual atau perseorangan. Yang kedua, teknik supervisi pendidikan kelompok. Yang ketiga itu teknik supervisi pendidikan langsung. Nah, di sini untuk teknik supervisi pendidikan individual atau perseorangan itu misalnya pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perseorangan. Nah, supervisi di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Jadi, supervisi individual ini supervisi antara supervisor dan satu orang guru saja. Lalu untuk supervisi kelompok, teknik yang kelompok, nah di sini teknik supervisi yang kelompok ini supervisor mengadakan meeting dengan beberapa guru seperti itu. Jadi kelompok seperti meeting atau seminar, rapat, dan mengadakan diskusi-diskusi kelompok seperti itu. Nah, jadi lalu untuk teknik supervisi langsung, kalau untuk teknik supervisi langsung ini teknik yang digunakan langsung mengutarakan atau menyampaikan harapan supervisor itu dengan guru yang dituju dengan jelas. Nah, supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan dalam menguatkan apa yang ingin dia inginkan dari seorang guru itu. Dia langsung menyampaikan harapannya. Lalu di sini supervisor yang melakukan teknik supervisi langsung ini cara berkomunikasinya dengan berhubungan langsung antara supervisor dan guru seperti kunjungan kelas dan pertemuan secara pribadi. Ada juga model supervisi. Nah, di sini model supervisi ini dikemukakan oleh Mas 2019 secara teoritis dan normatif. Nah, di sini terdapat 4 macam model supervisi. Nah, yang pertama itu model supervisi konvensional. Nah, model supervisi konvensional ini menerapkan cara kerja atau mencari dan menemukan kesalahan seorang guru. Nah, model supervisi ini bersifat korektif dan memata-matai, cenderung untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Lalu yang kedua itu ada model supervisi artistik. Nah, di sini model supervisi artistik ini model supervisinya melaksanakan kegiatan supervisi itu menggunakan instrumen berupa sensitivitas, resepsi, dan pemahaman supervisor dalam mengapresiasi semua aspek yang terjadi di dalam kelas berdasarkan apa yang dia dengar, dilihat, dan dirasakan. Lalu yang ketiga itu ada model supervisi klinis. Nah, model supervisi klinis ini untuk supervisi yang difokuskan untuk bantuan peningkatan mengajar atau bantuan ini berupa instruktif atau memerintah. Keempat itu ada model supervisi ilmiah. Nah, model supervisi ilmiah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-cirinya berencana atau kontinu. Nah, di sini supervisi ini juga memiliki ciri-ciri yang sistematik, lalu menggunakan instrumen atau pengumpulan data. Yang keempat itu cirinya ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real atau yang nyata. Pembahasan yang ketiga itu pendekatan supervisi. Nah, di sini pendekatan supervisi itu ada 3. Yang pertama pendekatan direktif, yang kedua pendekatan non direktif, yang ketiga itu pendekatan kolaboratif. Nah, di sini pendekatan direktif. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendekatan direktif. Nah, di sini pendekatan direktif itu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Nah, supervisor di sini memberikan arahan secara langsung kepada guru apa yang harus dilakukan. Nah, di sini di pendekatan direktif ini supervisor itu lebih dominan. Lalu untuk pendekatan ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Artinya di sini berarti segala perbuatan itu berdasar dari refleks. Nah, lalu yang kedua ini ada pendekatan non direktif. Nah, di sini pendekatan non direktif ini cara pendekatannya itu terhadap masalah yang tidak langsung atau yang bersifat tidak langsung. Nah, di sini pendekatan ini tidak langsung atau non direktif. Nah, cara pendekatan permasalahan ini yang bersifat tidak langsung sehingga
supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan kepada guru, akan tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh guru. Lalu pendekatan yang ketiga itu pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini memadukan antara pendekatan direktif tadi dengan non-direktif menjadi satu pendekatan yang baru. Nah, pada pendekatan ini, supervisor dan guru masing-masing bisa menempatkan atau bersepakat untuk melakukan kegiatan supervisor itu di mana, prosesnya di mana, strukturnya di mana, dan kriteria dalam pelaksanaan atau melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang guru. Nah, keduanya ini, supervisor dan guru ini, saling mengisi untuk menentukan perbaikan dan pengembangan terhadap kemampuan dan kreativitas guru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.